Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendapatan perusahaan. Dan kita akan membahas materi ini dengan 7 orang pembicara, yaitu ada Rafferdo Prayoga dengan NPM 1950-2001 dan Muhammad Alman Huzaimi dengan NPM 1950-2009, Anissa Wakarimah dengan NPM 1950-212, Mentari Aprilian dengan NPM 1950-216, Ditya Auliawati dengan NPM 1950-226, dan Kanita Putri dengan NPM 1950-240. Baik, untuk kesempatan penyampaian materi pertama oleh saya sendiri, Kanita Putri, yaitu tentang pengertian pendapatan perusahaan. Materi kedua akan disampaikan oleh Anissa Awakarimah tentang sumber-sumber pendapatan. Dan materi ketiga oleh Muhammad Alman Huzaimi tentang macam-macam pendapatan. Materi keempat oleh Ditya Auliawati tentang jenis-jenis pendapatan perusahaan. Kelima oleh Mentari Aprilian tentang faktor-faktor penyebab turunnya pendapatan. Dan materi keenam yaitu tentang analisis BPS oleh Rafferdo Prayoga. Nah, di sini ada pengertian pendapatan perusahaan. Menurut akuntansi yaitu penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang sangat penting karena pendapatan itu yang menjadi objek atas kegiatan perusahaan. Pendapatan perusahaan pun sangat berpengaruh pada keberlangsungan suatu usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan usaha yang membiayai segala pengeluaran atau biaya operasional harian yang akan dilakukan. Nama saya Anissa Awakarimah, NPM 1950-212. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan. A. Pendapatan aktif. Pendapatan ini merupakan penghasilan bulanan yang diperoleh dari hasil pekerjaan. Contoh dari pendapatan aktif diantaranya adalah gaji, tunjangan, dan bonus. Seseorang bisa memiliki pendapatan aktif lebih dari satu sumber jika seseorang itu mampu bekerja dari 2 atau lebih jenis aktivitas pekerjaan, seperti menjalankan pekerjaan sampingan, menjalankan wirausaha, dan lain sebagainya. B. Pendapatan investasi atau portofolio income. Pendapatan investasi merupakan penghasilan yang berasal dari hasil investasi. Contohnya, investasi reksadana, saham, obligasi, dan lainnya. Seseorang bisa melakukan investasi dengan menanamkan sejumlah uang atau modal sesuai kemampuannya dan akan mendapatkan laba keuntungan dari uang yang diinvestasikan. Semakin besar modal yang diinvestasikan, maka kemungkinan semakin banyak pula penghasilan dari investasi tersebut. Penghasilan dari hasil investasi ini biasanya berbanding lurus dengan resiko investasinya. C. Pendapatan pasif atau passive income. Pendapatan pasif berasal dari sistem yang telah bekerja, misalnya bisnis multi-level marketing atau MLM, bisnis sewa properti, pemilik waralaba, hak paten, dan lainnya. Dengan adanya sistem yang dijalankan tersebut, bukan berarti seseorang tidak melakukan usaha untuk mendapatkan pendapatan. Untuk menghasilkan pendapatan pasif, seseorang tetap harus berusaha untuk menjalankan sistem yang ada, sehingga laju keuangannya tetap berjalan dan menghasilkan pendapatan. Contoh, bisnis sewa rumah. Seseorang harus melakukan renovasi dari rumah yang dimilikinya, sehingga layak untuk ditinggali oleh penyewanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendapatan dalam berbagai jenis usaha. Yang pertama itu ada perusahaan industri,
yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga itu ada perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan industri atau bisa disebut perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah atau memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi, yang kemudian dijual kepada konsumen dalam perusahaan industri. Pendapatan yang diperoleh berasal dari penjualan barang-barang yang diproduksinya. Jadi, setiap jumlah barang yang dijual di pasar merupakan pendapatan dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang dagangan yang sebelumnya dibeli dari pabrik. Dalam perusahaan dagang, pendapatan diperoleh dari penjualan barang dengan sesuai dengan harga beli barang tersebut, ditambah dengan laba yang diharapkan. Lalu yang ketiga itu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, di mana perusahaan ini memberi jasa kepada konsumen dan memperoleh imbalan dari jasa yang telah diberikan. Imbalan yang diperoleh perusahaan jasa disebut sebagai pendapatan yang berasal dari penanganan jasa kepada pihak-pihak lain yang menggunakan jasa yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Ditya Auliawati, NPM 1950226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendapatan. Jadi, jenis-jenis pendapatan itu ada 7. Yang pertama, pendapatan bersih. Maksud pendapatan bersih ini, pendapatan yang didapat oleh perusahaan sesudah dikurangi pajak langsung. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka. Maksud dari pendapatan ini, penghasilannya diterima di muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan karena masih dicatat sebagai hutang pada saat penerimaannya. Nah, baru akan diakuinya itu setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau jasa kepada pihak yang bersangkutan pada waktu yang akan datang. Pendapatan ini dapat diakui secara bertahap sesuai dengan penyelesaian kewajiban oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Maksud dari pendapatan lain-lain ini yaitu pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk pendapatan operasi, misalnya pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan dividen, laba penjualan aktiva tetap. Yang keempat ada pendapatan permanen. Maksudnya itu pendapatan rata-rata yang diharapkan oleh perusahaan selama perusahaan tersebut berdiri. Yang kelima ada pendapatan uang. Pendapatan uang adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter. Kemudian ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah dihasilkan walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo atau belum saatnya ditagih. Terima kasih. Nama saya Mentari Aprilian, NPM 1950219. Di sini saya akan membacakan materi slide kelima, yaitu tentang faktor-faktor penyebab turunnya pendapatan. Faktor-faktor penyebab turunnya pendapatan menurut Munandar tahun 2008 secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama faktor-faktor intern. Faktor-faktor intern itu dibagi lagi menjadi beberapa. A. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi kualitas harga, waktu maupun tempat daerah penjualannya. B. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualannya, seperti misalnya tentang saluran, distribusi, promosi, serta cara penetapan harga. C. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. D. Kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang.
E. Fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Sampai batas-batas tertentu, perusahaan masih dapat mengatur dan menyesuaikan faktor-faktor intern dengan apa yang diinginkan untuk di masa yang akan datang. Sebab faktor-faktor ini sering disebut sebagai faktor yang dapat diatur dan diawasi atau controllable. Kedua, faktor-faktor ekstern. Yang pertama, keadaan persaingan pasar. B. Posisi perubahan dalam persaingan. C. Tingkat pertumbuhan penduduk. D. Tingkat penghasilan masyarakat. E. Elastisitas permintaan terhadap harga yang dihasilkan perusahaan, terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam penjualan yang akan disusun. F. Agama, adat, istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. G. Berbagai kebijakan permintaan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. H. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. I. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis BPS terhadap pendapatan perusahaan. Dari sisi perubahan pendapatan, ada penurunan pendapatan sekitar 82,85%, kata Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Sebanyak 15% tenaga kerja dari jumlah tersebut tidak mengalami perubahan pendapatan atau tetap. Kemudian sisanya sekitar 2,55% justru mengalami kenaikan. Di samping itu, hasil survei juga menunjukkan kebijakan perusahaan terhadap tenaga kerjanya, di antaranya pengurangan jam kerja sebanyak 32,06%, dirumahkan tidak dibayar sebanyak 17,06%, dan diberhentikan dalam waktu singkat sebanyak 12,83%. 43% pekerja Indonesia mengalami pemotongan gaji. Faridah Lim mencatat sebanyak 43% pekerja Indonesia mengalami pemotongan gaji mencapai 30%. Lebih selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Data ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan Jobstreet lebih dari 5.000 pekerja di tanah air. Dampak pandemi terhadap perusahaan berbeda menurut skala perusahaan, namun lokasi usaha dan sektor usaha disebut juga mempengaruhi besarnya perubahan pendapatan. Tulis BPS dalam laporan analisis hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha. BPS mencatat 84,2% pelaku UMK yang disurvei mengaku mengalami penurunan pendapatan, sedangkan UMB yang mengaku mengalami penurunan pendapatan sebanyak 82,29%. Secara sektoral, ada 3 sektor usaha yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ketiganya adalah sektor akomodasi, makanan, dan minuman, sektor jasa lainnya, serta sektor transportasi dan pergudangan. Pelaku usaha akomodasi, makanan, minuman yang mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 92,47%. Kemudian, sebanyak 90,34% pelaku usaha sektor transportasi dan pergudangan yang disurvei mengaku mengalami penurunan pendapatan. Sementara itu, hanya 59,19% dari pelaku usaha real estate yang mengaku mengalami penurunan pendapatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian 68% pelaku usaha sektor air dan pengolahan sampah mengaku mengalami penurunan pendapatan. Dalam laporan BPS, persentase perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan pada sektor usaha lain berkisar antara 70,67% sampai 87,93%. Dari lokasi usaha, pelaku usaha di Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta paling banyak mengeluhkan penurunan pendapatan. Sebanyak 92,18% pelaku usaha di Bali dan 86,55% pelaku usaha di Jakarta yang mengaku mengalami penurunan pendapatan. Survei ini dilakukan BPS pada 10 Juli 2020 hingga 26 Juli 2020 atas 34.559 responden. Sebanyak 25.256 pelaku usaha yang disurvei berstatus UMK, sedangkan 6.821 sisanya berstatus UMB.
Sebanyak 16.391 pelaku usaha yang disurvei menjalankan usahanya di Jawa, sedangkan sisanya terletak di luar Jawa.